di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Li Chuan Spas Bab 02. Bab 2. Baru setelah saya tiba di halte bus, saya mengerti alasan sebenarnya Lin Qing tidak menginginkan pekerjaan ini. Pukul 5 sore adalah jam sibuk. Meskipun pekerjaan dimulai pukul 6, jika saya naik bus pukul 5.30, saya akan terlambat. Setelah menunggu selama 25 menit, akhirnya saya masuk ke dalam bus. Bus beringsut maju menabrak setiap lampu merah. Saya menemukan bahwa mereka yang berdiri di bus semuanya tampak bingung, bahkan mereka yang memiliki kursi tampak sangat kelelahan. Melalui jendela, saya benar-benar menaksir Beijing untuk pertama kalinya. Saya benar-benar menonton berita CCTV, saluran berita resmi pemerintah setiap hari dan merasa sangat akrab dengan Beijing. Namun, begitu saya benar-benar sampai di sini, saya menemukan bahwa setiap jalan sangat asing. Bangunan yang tidak dikenal, pejalan kaki yang tidak dikenal, iklan yang tidak dikenal, kendaraan yang tidak dikenal, tanda yang tidak dikenal, semuanya begitu asing. Aku diam-diam menuju ke arah yang tidak kukenal. Hari mulai gelap di Beijing pada musim gugur. Selama 4 rute bus, saya seolah-olah pergi dari siang ke malam. Kafe bernama Starbucks itu terletak di lantai dasar sebuah gedung tinggi yang mewah. Bagian yang aneh adalah, meskipun saat itu jam sibuk, tidak banyak orang di jalan itu. Ada kira-kira 20 tempat parkir di tempat parkir di sebelah gedung. Mereka benar-benar terisi. Aku berhenti sebentar di luar pintu, merapikan rambut dan rokku, lalu mengintip ke cermin. Itu cukup rapi. Jadi, saya mendorong membuka pintu dan masuk. Kafe itu tidak besar sama sekali. Itu benar-benar sunyi dengan sedikit gumaman orang. Di dalam, semua pelayan berseragam kaos hitam. Apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua mengenakan celemek hijau tua. Seorang pria bernama Tong Yue menerima saya. Dia sepertinya seumuran denganku, tidak terlalu tinggi, memiliki senyum cerah dan penampilan yang santai. Dia mengulurkan tangannya dengan sopan, "Halo, Xiao Qiu." "Benar. Saya manajer shift malam. Semua orang memanggil saya Xiao Tong." "Halo, Xiao Tong. Resume Anda ditulis dengan sangat baik. Sebenarnya tidak harus dalam bahasa Inggris, bahasa Cina sudah cukup. Bos tidak mengerti bahasa Inggris. Malam ini ada 4 orang di sini, termasuk Anda. Anda berasal dari Universitas S." Aku mengangguk. "Saya juga. Jurusan Bahasa Inggris tahun kedua." "Anda mahasiswa baru jurusan Bahasa Inggris." "Benar-benar. Saya ada di sana untuk menyambut mahasiswa baru hari ini. Kenapa aku tidak melihatmu? Mungkin kamu melihatku, tapi tidak ingat. Kamu di asrama mana?" "Asrama ke-7 Utara." "Asrama ke-7 Utara. Itu paling jauh dari gerbang sekolah. Akan sangat merepotkan untuk makan kebab domba dan sup mie daging sapi kaldu bening. Apakah kamu sudah membeli buku pelajaranmu?" Sangat mahal. Seharusnya kau bertemu denganku lebih awal. Saya punya buku pelajaran lama. Mereka persis sama. Saya juga tidak suka belajar, jadi pada dasarnya mereka baru. Bisa saja memberikan semuanya padamu. Muram. Saya memikirkan tentang 140 yuan yang saya habiskan pagi ini. Sekarang, itu disebut penyesalan. Bagaimana Anda ingin kopi Anda?" Dia berdiri di belakang mesin kasir secara bersamaan berbicara dan bekerja, tiba-tiba berbicara dalam bahasa Inggris. Saya berbalik untuk melihat, ada orang asing di depan konter. "Double cream 1 gula." "Tentu." Saya bersenang-senang. Aksennya hampir tidak berbeda dengan yang saya dengar di Crazy English. Ada banyak kesempatan untuk berbicara bahasa Inggris di sini. Namun, bos tidak menyetujui kami mengobrol dengan pelanggan. Hanya ketika tidak banyak orang, dan pelanggan ingin mengobrol, Anda dapat berbicara dengan mereka sebentar.
Tetap saja, itu tidak dapat mengganggu pekerjaan. Dia melanjutkan untuk memperkenalkan saya kepada 3 lainnya yang saat ini bekerja. Salah satunya baru saja pulang kerja. Gadis lain bernama Ye Jingwen. Departemen Cina Universitas M. Pekerjaan di kafe tidak terlalu sulit. Langkah pertama adalah membiasakan diri dengan berbagai kegunaan mesin kopi. Dan kemudian menghafal menu, yaitu resep untuk setiap jenis minuman. Ia mengatakan, meski menu minumannya banyak, pelanggan biasanya hanya minum beberapa jenis. Tidak rumit, bisa dikuasai dalam sehari. Selain itu, ukuran coffee couple pun berbeda dengan kafe pada umumnya. Mereka tidak besar, sedang, kecil. Sebaliknya, mereka venti, grande, tinggi. Saya berganti pakaian kerja. Berdiri di samping, gadis bernama Ye Jingwen disibukkan dengan melirik keluar jendela. Perawakannya halus dan ramping, dan terlihat sangat mirip dengan pemeran utama wanita di Mortal Transfer. Xiao Tong berkata dia berasal dari Nanjing. Kedua orang tuanya adalah profesor. Dia tidak perlu khawatir tentang memenuhi kebutuhan, dia datang ke sini hanya untuk melatih kemampuan percakapan bahasa Inggrisnya. Saya meskipun itu benar-benar aneh. Bukankah dia dari Departemen Cina? Untuk apa dia membutuhkan bahasa Inggris yang bagus? Xiao Tong berkata bahwa dia mengikuti ujian dari sekolah menengah yang sangat kompetitif. Awalnya, dia bermaksud untuk ujian ke Universitas Beijing, tetapi karena kecelakaan, dia hanya ujian ke Universitas M. Sejak dia masuk universitas, dia seharusnya mengambil nafas. Namun, dia begitu terbiasa mengikuti tes sehingga dia tidak bisa istirahat. Jadi, dia mengikuti ujian bahasa Inggris tingkat 4, mengikuti ujian bahasa Inggris tingkat 6, mengambil TOEFL, mengambil GRE. Level ujian mengacu pada tes bahasa Inggris perguruan tinggi diambil di Cina. Hanya setelah dia mengambil GRE, dia mengetahui bahwa jurusan bahasa Cina membuatnya lebih sulit untuk mendapatkan visa. Jadi dia datang ke sini untuk bekerja paruh waktu. Pertama, agar dia bisa melatih bahasa Inggris lisannya. Kedua, agar dia bisa bertemu dengan orang asing yang akan mensponsori emigrasinya. Tapi bos tidak mengizinkan karyawan mengobrol dengan pelanggan. Jadi dia masih belum menemukan peluang. Jadi, itu sebabnya dia terlihat selalu diliputi kesedihan dan kekecewaan. Sayang, sebenarnya, bagian yang menggerakkan saya tentang dia adalah matanya yang penuh dengan lamunan. Begitu saya melihatnya, saya teringat karakter dalam novel roman Qiong Yao. Mata sentimental yang besar itu, siap untuk digerakkan secara emosional kapan saja. Bibir tipis itu menunggu untuk disiksa. Cepit rambut mutiara ada di rambutnya sebahu. Lipstiknya yang samar, parfumnya yang samar, dan bahkan posturnya yang samar membuatnya seolah-olah dia bisa menghilang dari sini kapan saja. Saya telah bekerja di sana selama 2 jam, dia hanya mengatakan satu kata, "Hai," kepada saya. Kasir itu mudah. Saya selalu tertarik pada elektronik dan dengan cepat menguasainya. Dari semua karyawan baru yang pernah saya lihat, Anda bangun paling cepat. Tong Yue terkekeh puas. Seorang pelanggan pergi, meninggalkan meja yang penuh dengan piring. Melihat Ye Jing masih melamun di konter, Xiao Tong hanya bisa menghela nafas dan pergi membersihkan. Ketika dia kembali, dia diam-diam berkata, "Jangan pedulikan dia bersikap dingin padamu. Xiao Ye adalah orang yang baik. Hanya saja naksirnya ada di sini hari ini. Inilah waktunya untuk bermata berbintang." Dia selesai dan menunjuk ke sudut dekat jendela. Mengikuti jarinya, saya hanya bisa melihat profil miring. Seorang pria muda berjas duduk di sisi meja di sebelah jendela, menatap laptopnya dengan konsentrasi. "Dia adalah pria Tionghoa," kataku sambil tertawa. "Yang sangat kaya," dia menambahkan. Menjelang pukul 9, pelanggan berangsur-angsur menipis. Namun, pria muda bersetelan jas itu tampaknya tidak berniat pergi, seolah-olah dia menganggap tempat ini sebagai kantornya.
Xiao Tong berkata bahwa setengah tahun yang lalu, saat pemuda ini pertama kali muncul di kafe, Xiao Ye mengabaikan segalanya dan jatuh cinta padanya. Dia beralih ke shift malam untuknya. Bukan hanya Xiao Ye, setiap gadis di kafe diam-diam jatuh cinta dengan pria ini. Begitu dia muncul, sepanjang malam, setiap gadis menjadi linglung. Kesalahan mesin kasir akan meningkat. Hanya Xiao Tong, satu-satunya pegawai laki-laki, yang bisa berfungsi dengan baik. Aku tertawa terlepas dari diriku sendiri, benarkah? Setiap gadis di sini merindukan dia datang. Hanya aku yang tidak mau. Ketika dia datang, saya harus melakukan pekerjaan ganda. Namun, ada hal baik yang keluar darinya. Xiao Tong melanjutkan, dia memberi tip dengan baik. Jika gadis-gadis itu malu karena berbinar-binar, mereka biasanya akan memberi Xiao Tong tip di atas meja sebagai permintaan maaf. Kafe menawarkan makan siang dan makan malam sederhana, terutama sandwich dan salad buah. Sebagian besar pelanggan mengambil sendiri kopi mereka dari konter, jadi jarang ada yang memberi tip, terutama orang Tionghoa. Apakah orang biasanya memberi tip? Saya bertanya. Tidak terlalu sering. Beberapa pria atau wanita lanjut usia, yang membutuhkan kami untuk mengantarkan kopi ke meja mereka, akan meninggalkan tip kecil. Tapi itu tidak seberapa. Xiao Tong berkata, hanya dia yang akan memberikan tip yang sangat tinggi setiap saat. Jadi kami selalu bersedia untuk melayani dia. Begitu dia terlihat datang, selama kita bisa pergi, biasanya kita akan berinisiatif untuk pergi dan menanyakan apa yang dia inginkan dan kemudian membawakan kopi kepadanya. Mengapa? Bukankah semua orang antre untuk membeli kopi di sini? Ada yang salah dengan kakinya. Oh, baru pada saat itulah saya melihat tongkat hitam tergantung di sisi mejanya. Namun seluruh tubuhnya tampak sama dengan orang lain. Apa yang salah dengan itu? Saya terus bertanya. Tidak terlalu banyak yang salah, hanya sedikit pincang di kaki kanannya, itu saja. Mungkin itu hanya cedera sementara. Saya bilang, ini bukan. Parkir mobilnya di tempat cacat. SUV BMW. Apa itu SUV BMW? Mobil untuk orang kaya, mereka yang tidak khawatir dengan pembakaran bensin. Oh, dia selalu memesan skinny latte. Tetapi ketika Anda melihatnya datang, jangan berinisiatif untuk menyambutnya. Biarkan Xiao Ye melayaninya. Xiao Ye adalah karyawan senior di sini. Itu hak istimewanya. Haha, latte kurus yang mana? Ada banyak jenis latte. Dia suka vanila. Saat kami berbicara, Xiao Ye tiba-tiba berlari mendekat dan berkata dengan suara kecil, ini bukan vanila. Hari ini adalah kopi panas. Venti. Kemudian, dia dengan cepat berlari ke belakang konter. Xiao Tong, bantu kasir. Dia bilang dia ingin secangkir kopi lagi. Ada banyak orang berdiri di depan mesin kasir. Dia tidak bisa pergi. Jelas bahwa dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk membawakan kopi untuk pemuda itu. Wajahnya berteriak minta tolong. Xiao Tong tersenyum jahat, hari ini penampilanmu sangat buruk. Aku akan membiarkan Xiao Xie membawakan kopinya. Jangan marah, tipnya akan tetap menjadi milikmu. Kopi dilakukan dengan sangat cepat. Aku membawa kopi ke jendela. Saya tidak ingin mengganggunya, berniat untuk diam-diam meletakkan kopi di atas meja dan pergi. Namun demikian, dia sudah menyadari saya dan mengangkat kepalanya untuk melihat saya. Itu adalah wajah yang hanya bisa Anda lihat di iklan kolon di majalah mode. Itu dipenuhi dengan kemudahan, tampak hampir seperti dewa. Aku tertegun sejenak, lupa bernapas. Saya tiba-tiba merasa bahwa Beijing benar-benar kota yang indah. Sementara dalam keadaan linglung, tanganku sedikit gemetar. Beberapa kopi mendidih keluar, tumpah di jariku. Saya sangat takut diskalakan dan tangan saya bergetar lebih keras. Cangkir itu tergelincir dan jatuh. Hanya suara, dong, yang terdengar. Cangkir kopi itu jatuh ke atas meja, memercik ke seluruh tubuhnya,
lalu berguling ke lantai tumpah kemana-mana. Aku sangat menyesal, Pak. Dengan panik, saya berkata dalam bahasa Inggris. Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba mengatakan bahasa Inggris. Mungkin saya terlalu sering melafalkan bahasa Inggris gila, mungkin karena saya tidak ingin berbicara dalam bahasa Mandarin agar aksen pedesaan saya tidak ketahuan. Singkatnya, saya melihat kemeja putihnya memiliki noda besar. Dasi birunya juga menjadi coklat. Dia mengerutkan kening dan tidak berbicara. Maaf, saya seorang magang. Apakah Anda diskalakan? Saya baik-baik saja, dia berkata. Suaranya dalam, cukup indah. Saya baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Xiao Ye bergegas ke sisi saya. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Anda tidak tersiram air panas kan? Dia menggelengkan kepalanya. Saya melihat ke bawah dan melihat bahwa kopi masih terus menetes di sepanjang kaki celananya. Xiao Tong melirik ke arahku dengan kesal, membawa tanda kuning awas lantai basah, dan meletakkannya di dekat meja. Tuan, saya sangat menyesal. Jika tidak merepotkan, harap bawa kwitansi dry cleaning Anda di sini. Kami akan mengembalikan uang Anda. Tidak perlu. Saya membalikkan kopi karena kesalahan. Ini bukan salah nona muda ini. Benar-benar. Xiao Ye dan Xiao Tong menoleh padaku pada saat yang sama, menatapku bingung. Saya menggambar kosong sebentar dan kemudian berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Pak. Aku benar-benar orang yang membalikkan kopi. Lain kali, aku pasti akan lebih berhati-hati. Saat saya berbicara, saya tidak bisa tidak melirik Xiao Ye, resah di dalam apakah saya bahkan akan memiliki waktu berikutnya. Tapi Xiao Ye jelas puas dengan caraku menundukkan kepala sebagai pengakuan bersalah. Saya segera menemukan pel untuk membersihkan. Xiao Ye bersikeras untuk menuangkan kopi lagi untuknya. Dia menolak. Dia menutup laptopnya, memasukkannya ke dalam tasnya, lalu mengeluarkan tongkatnya dan berdiri. Hati-hati. Lantainya licin, kataku lembut. Dia mengangguk, berjalan ke pintu, menekan pintu otomatis, dan diam-diam keluar. Sebenarnya dia tidak berjalan terlalu lambat, dia hanya melangkah agak kaku. Aku berbalik dan melihat ke meja. Ada 50 yuan tersisa di atas meja. Xiao Tong mengambilnya tanpa ragu sedikit pun. Aku benar-benar malu melakukan kesalahan seperti itu di hari pertama kerja dan hanya bisa berulang kali meminta maaf kepada Xiao Tong. Tidak masalah, kamu bukan orang pertama yang menumpahkan kopi padanya. Jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu bos. Tapi, kamu harus tetap tenang saat lain kali kamu melihat pria cantik. Kemudian dia membungkuk ke telinga saya, setengah bercanda berkata, sebuah nasihat. Apakah Anda menginginkannya atau tidak, jangan buang waktu untuknya. Dia tidak pernah memperhatikan seorang gadis pun. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.